Kalau punya persoalan hidup apapun itu, kembalinya pertama kali siapa? Al-Quran. Ya, ditanya aja Al-Quran, bisa jawab kok. Dengan metode apa? Garbutala, dengan metode tawasul bil Quran. Ya, tekniknya seperti apa nanti bisa hubungi saya boleh. Teknis. Hari ini kita nggak bicara teknis ya. Hari ini kita bicara keajaiban dari Garbutala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala biqauli hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Salam salawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat ternyata sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar sahabat sekalian hari ini? Insya Allah pasti dalam keadaan terbaik ya. Buktinya apa? Buktinya sahabat sekalian masih menyempatkan di antara kesibukannya luar biasa. Ini banyak para pebisnis saya lihat tadi, banyak para pebisnis entrepreneur ada memiliki toko dan seterusnya masih menyempatkan nih. Kalau toko biasanya tutup ya, tapi alhamdulillah ini masih mau kita belajar bareng hari ini di kajian kita The Miracle of Garbutala, keajaiban Garbutala. Baik, sahabat yang dirahmati Allah SWT, mari sebelum kajian kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi menambah keberkahan majelis kita, yuk sama-sama kita bertawasul kepada Al-Quran dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita bertawasul pada Al-Quran dengan baca Al-Fatihah. Bareng-bareng dengan saya ya. Oke. Ala hadina likulli niyatin salihah, untuk niat yang baik, bertawasul pada Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersalawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, karena nanti ada satu masa di mana tidak ada lagi orang yang peduli dengan kita, tapi ada satu orang yang sangat peduli dengan kita. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu sangat menunggu-nunggu kehadiran kita ketika nanti kita di mahsyar. Beliau mencari-cari kita dengan membawa gelas-gelas berisi air telaga Kausar. Masya Allah. Mari kita bersolat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga ini bisa menjadi asar, bisa menjadi bekas bahwa kita termasuk umatnya yang seperti baginda begitu menyayangi dan merindukan kita. Mari kita bersolat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar biar malam ini semakin semangat. Kita pakai nadamnya semangat ya. Sebagaimana perang Badar itu ada salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Baik, selamat datang teman-teman yang sudah bergabung. Bunda Ratna, Bapak Slamet Widodo, Mas Heri ya, alhamdulillah. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita malam ini masih dipertemukan sama Allah dalam keadaan terbaik ya, insyaallah, dalam keadaan iman, Islam masih melekat dalam dada dan senantiasa giroh semangatnya untuk menampaki jalan-jalan maunah, itulah yang terpenting. Kenapa? Karena orang-orang yang tahu jalan ini tidak banyak. Kenapa? Karena ilmu keajaiban itu adalah ilmunya para kekasih Allah, ilmunya para nabi-nabi Allah, ilmunya para wali-wali Allah. Alhamdulillah, salah satu guru terbaik saya, beliau adalah Gurunda Ustaz Nasrullah, mengajarkan kepada saya bahwa ada loh ilmu yang bernama tawasul bil Quran. Bagaimana kita bertawasul kepada Al-Quran, sebagaimana kita belajar nih bahwa di alam semesta ini everything in universe is energy. Segala sesuatu di alam semesta adalah energi. Saya energi, sahabat sekalian juga energi, benda energi, bangunan ini energi, pintu energi, apalagi itu, HP energi, laptop energi, semua itu energi. Bahkan harapan kita, persoalan demi persoalan kita adalah energi, dan Allah super energi. Artinya apa? Bahwa semua di dalam semesta ini adalah karena semua itu adalah energi. Energi punya sifat satu, sama, dan terhubung. Nah, ketika satu, sama, dan terhubung, maka sangatlah wajar sahabatku, ketika kita nanti sedang punya persoalan, kita punya permasalahan, kita punya hajat, semua harusnya kata guru saya yang terbaik, yang kedua, yang berikutnya lagi nih, saya punya banyak guru dan alhamdulillah guru saya juga sama dengan gurunya Gurunda Ustaz Nasrullah. Salah satu guru terbaik saya adalah Ustaz Yusuf Mansur. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya orang hidup itu bukan ikhtiar dan tawakal. Orang hidup itu apa? Tawakal, ikhtiar, tawakal. Kalau disederhanakan, apa itu? Allah memantaskan diri Allah. Saya ulangi ya, memantaskan diri Allah. Nah, jadi ketika orang itu memakai pola Allah, memantaskan diri di hadapan Allah lagi, selesai itu. Semua persoalan akan diangkat sama Allah, diganti solusi terbaik. Semua hajat-hajat tidak ada yang dikabul, tidak ada yang tidak dikabul sama Allah. Semua itu kabul. Bahkan baru mikir, baru batin, celing, Allah sudah kabulkan. Nah, banyak kan? Banyak banget. Jadi, Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah SWT, ketika kita ini merasa bahwa kita ini satu loh, sama dan terhubung di kuantumnya Allah, maka sangatlah harusnya kita sangat semangat sekali. Kenapa? Ada zat yang maha menguasai kita. Siapa dia? Allah Rabbul Alamin. Allah yang menguasai alam semesta ini. Oke. Selamat datang teman-teman, sampai menyapa ya. Selamat datang Mbak Anita, Mas Heri. Oke, kita lanjut bahwa hari ini kita akan mengingatkan, saya sedang mengingatkan diri saya pribadi dan sahabat sekalian akan ilmu yang diajarkan salah satu guru terbaik saya adalah Gurunda Ustaz Nasrullah. Beliau mengajarkan tawasul bil Quran atau Garbutala. Nah, di dalam Garbutala ini kita akan belajar nih. Di dalam Garbutala kita diajarkan bagaimana nih kita ini memanage diri kita. Kita memposisikan di hadapan Al-Quran dan Allah itu seperti apa sih diri kita? Selamat datang Mas Dino. Oke. Bunda Roslina.
Selamat datang Pak Didi. Alhamdulillah. Sebagai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sedang diingatkan ketika kita garpu tala. Garpu tala itu apa sih? Tawasul bil Quran. Oke, ini Quran nih. Quran. Jadi Quran ini seringkali sekarang saya tanya teman-teman. Ayo jujur ya. Saya tanya teman-teman nih jujur. Al-Quran ini kapan terakhir dibaca? Tadi pagi. Yes, bagus. Oke. Terus Al-Quran ini kapan terakhir dipelajari, sahabat sekalian? Ya, kapan? Bertanya kepada Al-Quran akan persoalan hidupnya. Bertanya? Emang bisa? Bisa. Oke, nanti kita akan belajar. Saya melihat nih ada banyak teman-teman yang di sini belum mengenal ilmu ini. Alhamdulillah. Karena saya kenal nih beberapa teman-teman keren, orang-orang hebat ini. Sama datang Pak Didi, Bun Ningsih, Bunda Yuni, Ekawati. Masya Allah ini orang-orang penting dan mereka belum mengenal ini. Beliau-beliau belum mengenal ini. Kita akan sama-sama belajar sekilas tentang teknik garpu tala. Oke? Nah, baik, semangat. Silakan teman-teman, saya berdiri biar semakin semangat untuk bercerita kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman silakan duduk lah, oke? Sambil ngopi boleh lah, ngopi, ngeteh, silakan ya. Oke, baik. Baru aja saya baca, ini ada yang komentar. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita kan tidak hanya dibaca, tapi Al-Quran ini bisa kita tanyain loh. Al-Quran bisa kita tanya loh. Keren gak? Keren. Dan jawabannya tuh update. Ya, update jawabannya. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasulullah?" Beliau mengatakan apa? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya apa? Artinya bahwa setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidaklah pernah beliau mengeluarkan statement, keputusan, sabda kecuali turun ayat dulu. Ya, turun ayat dulu. Sebagaimana pernah istrinya Sayyidatuna Aisyah difitnah selingkuh dengan sahabatnya, 1 hari itu nggak turun-turun ayat. Tapi beliau masih nunggu itu. Apa nih jawaban dari Allah gitu ya. Nah, sehingga dikatakan oleh istrinya yang tercinta, itu dikatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Selain itu juga memang perilaku beliau ini memang seperti Al-Quran berjalan juga gitu ya. Nah, yang kita ambil dari sisi yang pertama bahwa ternyata semua persoalan hidup kita itu sudah ada jawabannya loh dalam Al-Quran. Ya Ustaz, nabinya kan udah meninggal Ustaz. Nabinya kan sudah tidak ada, dan nabi terakhir memang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana dong kita bisa percaya pada Al-Quran? Baginda Rasulullah sudah tiada. Nah, makanya namanya tekniknya adalah tawasul bil Quran atau kerennya garpu tala. Itulah yang dikasih sebutan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah. Oke? Baik. Alhamdulillah. Bunda Lili Muslimah, alhamdulillah, selamat bergabung. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak usah panjang lebar ya. Panjang kali lebar sama dengan luas, maka nggak usah. Jadi kita poin-poinnya biar paham, simple, aplikatif. Oke, sepakat? Sepakat? Oke, salaman. Oke ya. Saya mau menjawab ini khawatir nggak denger gitu ya. Oke lah, padahal saya mau koprol dan seterusnya. Oke ya, baik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita ini jadikan Al-Qur'an itu bukan di depan kita. Saya ulang ya. Seringkali kita menjadikan Al-Qur'an bukan di depan kita. Tapi di mana? Al-Qur'an kita taruh di belakang kita. Kita taruh di sini Al-Qur'an. Jadi Al-Quran sebagai apa tuh? Makmum. Harusnya Al-Quran sebagai imam. Di sini. Ya. Jadi sebagai imam. Ketika sebagai imam, maka tentunya kita makmum pasti ikut imam kan? Nah, kenapa selama ini kita nggak ikut imam nih? Malah kita cuekin.
Buktinya apa? Itu tuh. Ini kan wajah-wajah masih penuh dengan hutang kan? Wajah-wajah masih banyak amanah atau hutang. Wajah-wajah yang piutangnya belum terbayar, ya nggak? Oke kan? Selamat datang Bunda Vandra. Iya kan? Ini kan wajah-wajah masih hutangnya belum lunas, ya nggak? Piutangnya belum dibayar, terus pengen hajatnya banyak belum dikabul sama Allah. Nah itu tandanya tuh, tandanya berarti hidupnya masih penuh dengan kegalauan, hidupnya penuh dengan kebaperan, hidupnya masih ada cemas, takut, deg-degan, betul nggak? Iya, nah itu tanda bahwa sebenarnya itu nggak boleh terjadi, nggak boleh terjadi. Kenapa? Ingatkah bahwa yang nanti yang dipanggil sama Allah, ya ayuhan nafsul mutmainah. Yang dipanggil masuk surganya Allah siapa sih? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sakinah, jiwa yang mutmainah, jiwa-jiwa yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, penerimaan, kesyukuran dan pelepasan. Bukan wahai hambaku yang paling banyak amalnya, bukan. Nah artinya apa? Ada loh surga dunia dan ada surga akhirat. Surga dunia apa? Kalau kita sudah diampuni dosanya sama Allah, kalau kita sudah dikabul hajatnya sama Allah, kalau kita semua persoalan hidup kita sudah diangkat sama Allah. Garbutala itu tawasul bil Quran ini insya Allah akan memudahkan kita untuk apa? Untuk ketemu dengan surga dunia. Apa tadi surga dunia? Yuk ulang. Dikabul apa? Diampuni dosanya sama Allah. Yang kedua apa? Kedua, diangkat semua persoalan hidupnya sama Allah. Yang ketiga, dikabul semua hajatnya sama Allah. Kira-kira nih, ada enggak orang yang hidup tidak membutuhkan tiga tadi? Ada enggak? Ada. Kecuali emang orangnya sudah hilang akal ya. Kalau orang yang udah hilang akal, it's okay, no problem, jadi nggak masuk hitungan ya. Tapi kalau orang masih punya akal dan waras, hatinya bisa merasakan, dia membutuhkan 3 surga dunia tadi. Ya, sebenarnya ada loh surga dunia dan surga akhirat itu cuma tipis sekali dipisahkan oleh apa? Kematian gitu loh. Nah, jadi ini juga sekaligus kita mengingatkan ya dalam semangat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah bahwa jangan percaya dengan jargon bahwa hidup hanya sekali, maka pakailah untuk bersenang-senang. Jangan. Tidak boleh ya, tidak boleh, itu kurang tepat. Hidup itu tidak sekali, hidup itu berkali-kali. Dimulai dari mana? Kita ada alam kandungan, kita di dunia saat ini, setelah itu kita nanti masuk alam barzah, alam kubur, setelah itu kita baru di akhirat. Di akhirat tempatnya cuma 2, neraka atau surga. Berarti panjang tidak? Sekali tidak? Enggak. Hidup itu berkali-kali. Hidup itu panjang dan berkali-kali. Makanya dengan semangat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah ini, yuk perbarui niatnya, perbarui semangatnya. Masih panjang loh jalan kita. Untuk apa sih? Untuk bertemu dengan Allah. Untuk bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kita sedang menanam. Hari ini kita sedang mengumpulkan energi-energi positif kita, tabungan-tabungan energi positif kita, amal kebaikan, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kelak kita kembali kepada Allah, kita akan bisa mendapatkan surganya Allah. Dan ada satu kenikmatan lagi di atas surganya Allah. Apakah itu? Cahaya di atas cahaya. Apakah cahaya di atas cahaya? Ketika kita dibukakan tabirnya oleh Allah. Ketika Allah membukakan tabirnya dan kita bisa melihat zatnya Allah. Allahu Akbar. Sahabatnya dirahmati Allah SWT. Jadi dengan semangat bahwa hidup tidak sekali, tapi hidup berkali-kali dan panjang, maka yuk semangatnya kita kobarkan. Kita kobarkan. Jangan pantang surut dengan persoalan, dengan permasalahan, tapi yakinlah bahwa persoalan itu adalah kepastian. Sebagaimana keajaiban juga kepastian. Kok kepastian Ustaz? Kita kan udah belajar. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan,
may yuridillahu bihi khairan yusib min, kata Rasulullah. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan sama Allah, orang kalau dikehendaki kebaikan tandanya dicintai enggak? Dicintai. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan sama Allah, dicintai sama Allah, maka dia yusib min, dia kan diuji. Nah, kalau orang itu mau dikabul hajatnya sama Allah, dikasih rezeki, berarti ujian itu kepastian. Selama ini kita kan enggak. Kita dikasih ujian, dikasih ujian, ya ringan-ringan aja lah. Diomongin teman sekantor, dibully teman sekantor, dibully teman sepengajian. Rasanya itu dunia mau runtuh. Ya enggak, dunia mau runtuh. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ujian itu adalah musibah. Ya, ujian itu musibah. Ya, jadi sahabat yang dirahmati Allah SWT, yuk kita luruskan lagi niat kita, semangat kita, bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah SWT. Semua udah tepat. Dan semangat kita adalah semangat berhijrah dari hati dulu yang merasa bahwa Allah kok cuek ya dengan saya. Maka wajar Allah mengatakan dalam surat At-Taubah tuh, Allah mengatakan apa? Bara'atum minallah, bara'atum minallah. Oke dah hambaku, aku berlepas tangan saja dalam kehidupan kalian. Nah kenapa? Nah kita ujian dianggap musibah, ya enggak? Dikasih ujian gak mau menerima, gak mau mensyukuri. Setelah itu menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Wajar gak kalau Allah bara'atun minallah, Allah berlepas tangan dalam kehidupannya? Padahal yang kita butuhkan sebenarnya apa sih? Nusratullah, pertolongan Allah, ma'unah Allah, lengkap dengan keajaiban demi keajaibannya. Sahabat yang dirahmati Allah SWT. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, bahwa saya mengingatkan, yuk diluruskan hatinya lagi, bahwa hidup kita masih panjang, maka semangatnya harus dikobarkan. Masih panjang nih, masih insya Allah sangat membutuhkan ilmu yang banyak, sangat membutuhkan tabungan-tabungan energi positif yang banyak, amal soleh yang banyak, biar kita menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa menjaga amalan dan hatinya, menjadi pribadi apa? Qalbun salim. Oke, sahabatku sekalian dirahmati Allah SWT, kembali kepada Al-Quran sebagai lifestyle. You know lifestyle? Gaya hidup, ya. Oke, Waalaikumsalam Bunda Sari, silahkan. Oke, Al-Quran itu adalah lifestyle. Al-Quran adalah sebagai gaya hidup kita, harusnya. Kenapa? Kita nabinya siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ditanya akhlak Rasulullah apa sih? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kalau akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, maka harusnya nih umatnya kita ini ya harusnya mirip-mirip lah, niru-niru lah. Dengan cara apa? Minimal setiap punya persoalan hidup nih, ketika punya persoalan hidup langsung nih persoalan hidupnya langsung kembali kepada Al-Quran. Ya, caranya gimana? Caranya adalah nanti kita akan belajar di grup-grup banyak ya, kajian grup. Teman-teman bisa masuk linknya apa? Channelnya Ustadz Nasrullah di Facebook ada, bukan Facebook, YouTube. Di YouTube ada, juga ada di kajian-kajiannya banyak. Oke, sahabat yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran adalah sebagai lifestyle. Harusnya gaya hidup kita Al-Quran. Kok bisa Ustadz? Iyalah. Ayo, kenapa ya Al-Quran itu sebagai lifestyle? Ingat tadi, tugas kita ngapain? Wasta'inu bisabri wassalah wa tawakal. Ya apa? Menerima, mensyukuri, dan melepaskan lagi pada Allah. Oke? Nah, tugas kita sebenarnya selain menerima, mensyukuri, dan mengembalikan lagi pada Allah, tugas kita apa? Tugas kita itu adalah senantiasa tawakal, memasrahkan diri pada Allah, memantaskan diri pada Allah, dan tawakal lagi. Jadi tawakal, memantaskan diri, tawakal. Coba dicerna pelan-pelan. Tawakal, memantaskan diri, tawakal. Sama ini kita apa? Memantaskan diri dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal mentok. Kalau sudah mentok baru Allah.
Jadi kita benahi ya. Jadi nanti kalau punya persoalan hidup apapun itu, kembalinya pertama kali siapa? Al-Quran. Ya, ditanya aja Al-Quran, bisa jawab kok. Dengan metode apa? Garbutala, dengan metode tawasul bil Quran. Ya, tekniknya seperti apa nanti bisa hubungi saya boleh. Teknis. Hari ini kita nggak bicara teknis ya. Hari ini kita bicara keajaiban dari Garbutala. Oke, teknisnya mudah banget. Nah, ternyata orang yang senantiasa mendawamkan tawakal, memantaskan di hadapan Allah dan tawakal bersama Al-Quran, wow, hidupnya keren banget. Keren banget. Masya Allah, keren banget. Amazing, unlimited gitu ya. Yes, betul. Jadi, kenapa? Allah itu memiliki sifat cemburu. Ya, cemburu Allah itu. Kalau hambanya itu tidak mau bergantung pasrah pada dirinya. Nah, makanya sahabatku, nanti kita belajar pelan-pelan bagaimana kesombongan dalam diri kita ini. Kita ini suka menjadi apa? Kemarin kita belum belajar sutradara. Ya, sutradara. Kita ini suka mau menjadi sutradara dalam kehidupan kita, suami kita, istri kita, anak kita, bahkan klien kita atau mitra usaha kita gitu ya. Nah, padahal Allah kan yang sebenarnya sutradara itu sendiri. Nah, jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka dengan tawasul bil Quran atau Garbutala, kita nanti akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Konkretnya gimana sih Ustadz? Konkretnya gini. Konkretnya, setiap punya persoalan tanya pada Al-Quran. Metodenya gimana? Metodenya ada, yaitu dengan kita tenangkan hati kita dulu dengan apa? Istighfar, sholawat. Setelah itu sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat jika tidak berhalangan. Setelah itu istighfar, sholawat. Setelah itu zikirnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dan seterusnya. Setelah itu ketika hati kita tenang, memasrahkan semua pada Allah, baru dibuka pelan-pelan. Biarkan mata ini melihat nih ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke tengah. Biarkan. Yang pertama kali dilihat mata kita, maka catat itu ayat berapa dan surat apa. Nah, di situ nanti akan kelihatan pesan Allah, surat cinta dari Allah dari tawasul bil Quran kita. Ya. Nah, dari situ kita nanti akan bisa belajar bagaimana ternyata Al-Quran itu adalah the real solution. Al-Quran itu akan menjadi the real solution kita. Tadi kan kita bilang apa? Al-Quran sebagai lifestyle. Bagaimana gak lifestyle? Mau kejadian sekecil apapun itu pertanyaan pada Al-Quran jawabannya ada. Dan itu update sebagaimana Rasulullah dulu masih hidup. Setiap ada kejadian pasti turun ayat. Dan itu selalu update. Sama. Karena kita satu sama dan terhubung dengan semua di alam semesta dan Allah, maka insya Allah dengan keberkahan Al-Quran, energi galau kita akan kita hubungkan dengan energi ketenangannya Allah melalui Al-Quran. Oke? Nah, ketika kita sudah bisa berdialog dengan Al-Quran, itu tenangnya luar biasa sahabatku. Contoh, teman-teman itu berkomunikasi, berdialog dengan konsul psikiater ternama di Indonesia, kira-kira senang enggak? Senang banget. Contoh, teman-teman konsultasi dengan saya karena saya mengajarkan Garbutala. Saya membantu untuk menjelaskan, mendadaburinya. Senang enggak? Senang banget. Teman-teman konsultasi dengan Ustadz Nasrullah, perumus Garbutala. Senang enggak? Senang banget. Nah, ini teman-teman ini ketika membuka Garbutala itu tidak hanya konsultasi dengan saya, Ustadz Nasrullah, atau siapapun yang lebih mahir, maka ini langsung yang menjawab Al-Quran, yang langsung menjawab adalah Allah. Pada waktu saya membuka Garbutala itu sahabatku, Masya Allah, luar biasa ya. Garbutala itu di tahun 2016 ya, Masya Allah. Bergetar itu benar-benar bergetar, berguncang hati ini dan tenang setelah itu ya. Nangisnya luar biasa, tapi tenangnya juga luar biasa. Kenapa? Seolah-olah Allah hadir di depan saya. Ini loh Ali yang kau butuhkan. Jawabannya sudah ada semua.
Kenapa semua yang terjadi? Ada semua. Apa yang perlu engkau lakukan? Ada semua. Tinggal jalani gitu ya. Nah, itu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika orang itu sudah jadikan habit, kebiasaan. Tadi biasanya apa? Rubah ya, ingat, tulis kalau perlu. Allah apa? Ikhtiar Allah. Tawakal, memantaskan diri, tawakal. Artinya Allah ini jangan dilangkahin. Seringkali kita suka bypass langsung ke ikhtiar atau memantaskan diri di hadapan Allah. Nah, ketika setiap ada kejadian apapun bertanya pada Al-Quran, insya Allah Allah tidak lagi bara'atu minallah, tapi Allah akan memberikan apa? Nusratullah. Allah memberikan ma'unahnya. Allah akan memberikan keajaiban demi keajaibannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik. Lifestyle. Ketika ini menjadikan lifestyle, maka inilah the real solution. Ini adalah solusi yang terbaik yang pernah ada. Buktinya apa? Alumni saya biiznillah dengan izin Allah sekarang edik kecanduan dengan tadabbur, kecanduan dengan tawasul bil Quran atau garbu ta'ala. Bagaimana tidak kecanduan? Yang pebisnis yang memiliki tender itu dulu pernah banyak sekali tekor, ngambil tender proyek nggak terbayar, ya nggak terbayar. Kalau perlu terbayar itu nggak lancar pembayarannya. Begitu kenal dengan metode ini, subhanallah, kelihatannya menggiurkan, tapi dia tanya dulu pada Al-Quran, kira-kira bagus enggak ya Allah, kira-kira tepat enggak ya Allah, kira-kira nanti menguntungkan enggak ya Allah, kira-kira nanti membawa keberkahan enggak ya Allah. Tanya pada Al-Quran. Begitu jawabannya tidak, ya sudah, dia mundur. Silakan semua pesaing-pesaing tender yang mengambil. Singkat cerita apa? Benar, hasilnya kurang bagus. Begitu Al-Quran bilang iya ambil, dia ambil. Dan subhanallah sekarang tendernya itu miliaran sahabatku. Miliaran. Sebutlah ada alumni saya, ada Ibnu Samsi dan seterusnya. Banyak banget yang sangat tergantung dengan jawaban Allah melalui tawasul bil Quran atau garbu ta'ala. Ada teman saya kemarin beberapa waktu yang lalu bertanya, dia nggak bisa tidur semalaman dan dia paham bahwa kalau sholat tahajud pasti harus tidur dulu walaupun 5 menit, 1 menit, ya nggak? Dia nggak bisa tidur karena kebanyakan kopi kali ya. Nggak bisa tidur, telepon, Ustaz, boleh enggak? Saya belum bisa tidur tapi saya mau tahajud. Antum kan sudah tahu ilmu garbu ta'ala? Iya sih. Coba bukain. Nah, begitu dia buka, apa yang kebuka teman-teman ayatnya? Allah titipkan satu ayat apa itu? Jangan sekali-kali nggak merubah apa yang sudah aku tetapkan gitu ya. Dia ketawa, masya Allah, astagfirullah. Iya ya, ampun ya Allah, saya nggak akan merubah ya Allah gitu. Nah, jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran the real solution. Bagi yang jomblo fisabilillah, ada nggak jomblo? Angkat tangan, jomblo ada jomblo fisabilillah. Ada? Nah, ini nanti bisa menjadi panduan. Sebagaimana dulu Mas Mardi ya, Mas Mardi itu alhamdulillah dengan izin Allah didekatkan dengan 2 orang akhwat itu karena menerapkan ilmu kuantum pasti satu, yang kedua pakai garbu ta'ala. Alhamdulillah ya, dan juga mengaktifkan proposalnya. Materi proposal bagi yang sudah tahu aktifin lagi ya. Pakai materi itu. Bagaimana kita berdoa sebagaimana doanya Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ya, doa yang penuh pengharapan, tidak menjustifikasi, doa yang penuh dengan ketawaduan. Oke? Nah, ketika ini sudah menjadi the real solution, teman-teman, sudah menjadi the real solution, mau melangkah kemanapun pasti mantap. Mau mengambil making decision seperti apapun, serumit apapun, pasti dia akan penuh dengan ketenangan dan kemantapan. Sebagaimana orang itu ketika berakrab-akrab dengan Al-Quran itu luar biasa. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah hari ini kita jadikan Al-Quran sebagai lifestyle kita? Allah, memantaskan diri Allah. Allahnya di depan apa? Tanya pada Al-Quran nih, boleh enggak saya lakukan? Walaupun contoh, saya mau dharma wisata nih bagi yang guru, mau ke Jogja apa ke Malang ya? Tanya pada Al-Quran. Karena Allah Maha tahu apa yang terjadi besok, lusa, 10 tahun ke depan. Dengan jawaban di sini.
Mungkin semuanya baik-baik, nggak ada celaka, nggak ada kecelakaan, tapi apa keberkahannya luar biasa ketika bertanya pada Al-Quran. Oke, itu jadi jomblo. Para pebisnis sudah. Terus apalagi tuh? Teman-teman yang sedang galau, baper, gitu ya, karena ya persoalan lah dengan pasangan, dengan orang tua, mertua, anak, tanya pada Al-Quran. Ya, oke. Setelah ini nanti menjadi real solution. Kemarin saya pernah ditanya dari kajian saya pada waktu ngisi di apa? Diundang ngisi di training online juga ya, dan itu banyak pesertanya, subhanallah. Oh ya, di Sobi itu masya Allah itu ada yang tanya, Ustadz, kenapa ya saya sudah garbu ta'ala sudah saya pakai, garbu ta'ala sudah saya pakai di depan saya. Oh, terima kasih Mas Heri, proposal big listen dan doa, alhamdulillah. Bunda Yulifa Zaki selamat datang. Bunda Ermawati Nasa Subang, masya Allah, belum telat Bunda, tenang aja. Oke, nah jadi beliau menerapkan bahwa dengan metode tadabbur tawasul bil Quran dan atau garbu ta'ala, beliau ingin sekali mendapatkan solusi. Memang Ustaz, tenang hati saya ketika ayat yang ketemu itu benar-benar bergetar. Jadi benar-benar bergetar dan dia mendapatkan ketenangan. Tapi kok nggak menjadi solutif ya Ustaz? Nggak bisa mendapatkan step by stepnya apa ya? Pesan cinta Allah di sini apa ya? Apa ini pesan cintanya? Ya. Nah, ketika ini dia belum mengerti esensi dari garbu ta'ala, maka efeknya kayak gitu. Ketenangan dapat, galaunya turun, tapi kurang powerful. Kenapa? Karena beliau belum memahami tadabur, belum mentadaburi ayat yang Allah titipkan lewat Al-Qur'annya, dia buka lewat garbu ta'alanya. Jadi sebenarnya yang saya lakukan di personal coaching, di dalam kajian-kajian coachingan gitu ya, itu saya membantu mereka untuk mentadaburi. Saya membantu mereka untuk menceritakan apa sih pesan cinta Allah di dalam garbu ta'alanya. Ya, garbu ta'ala itu tidak hanya ketemu ayat yang positif dizikirkan, tidak. Garbu ta'ala itu ada namanya tadabur garbu ta'ala. Gurunda Ustaz Nasrullah mengajarkan kepada saya bagaimana ternyata ada tadabur garbu ta'ala. Ingat ya, dalam tanda kutip tadabur garbu ta'ala, bukan tafsir Al-Quran. Beda ya, kita tidak sedang mentafsiri Al-Quran, tapi kita sedang mentadaburi garbu ta'ala kita. Ya, bagaimana seorang hamba yang galau, baper, cemas, takut, deg-degan itu datang tergobok-gobok kepada Allah, ya Allah please, ya Allah saya ini bingung, ya Allah, tergobok-gobok, ya tergobok-gobok pada Allah, dan dia akhirnya bersujud menangis di atas sajadahnya, dan dia pasrahkan, sudah saya pasrah pada Engkau ya Allah. Lalu dia buka garbu ta'alanya, ketemu ayat. Nah, di ayat yang Allah titipkan itu 30% ke atas ayat sebelumnya, 70% ke bawahnya itu kalau dirangkai ketemu loh. 30 ke atas, 70 ke bawah, itu kalau dirangkai ketemu. Kalau dirangkai ini ketemu. Ke atas 30, ke bawah 70. Kalau dirangkai itu ketemu yang bernama tadabur garbu ta'ala. Ya, kita bisa mentadaburi sebenarnya, oh, ayatnya memang ini bikin saya tenang, tapi Allah titipkan loh. Ternyata kalau kita lihat 30% ayat yang ke atas, 70% ayat ke bawahnya itu, kalau kita lihat tuh, cermati dengan persoalan dia,
dengan Allah yang ayat yang Allah titipkan ayatnya kebuka itu bisa dirangkai 30% ayat ke atas, 70% ayat ke bawah itu bisa ketemu loh. Iya, bisa ketemu. Bisa ketemu. Tadabbur garpu taala bisa ketemu. Apa sih tadaburnya? Yaitu satu, tadabbur garpu taala itu bisa ketemu dengan apa? Dengan apa yang menyebabkan persoalan terjadi, musibah itu terjadi. Allah kirim cash di situ. Makanya banyak kaget, saya kok ayat yang keluar ayat munafik, ayat kafir, neraka, azab, ancaman gitu. Nah, itu sebenarnya kalau dirangkai ketemu. Ya, itu namanya tadabbur garpu taala. Bukan tadabbur Al-Qur'an ya, tapi tadabbur garpu taala. Bagaimana kita mematchkan kegalauan orang tadi dengan jawaban dari Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi kalau dirangkai ketemu tuh jawabannya di tadabbur garpu taala. Apa penyebabnya hal yang tidak menyenangkan tadi terjadi? Yang kedua, apa yang perlu kau lakukan biar itu bisa tidak terjadi lagi? Yang ketiga, solusinya seperti apa? Alhamdulillah setiap saya bantu teman-teman alumni saya maupun personal coaching saya dengan izin Allah, tadabbur garpu taalanya selalu ada 3 hal itu. Apa yang menyebabkannya, apa yang harus dilakukannya agar tidak terjadi lagi, sekaligus menjadi solusinya. Gitu sahabat sekalian dirahmati Allah SWT, sehingga ini adalah the real solution. Bagaimana tidak the real solution? Allah kasih apa itu? Allah kasih jawaban loh. Penyebabnya tuh ini, ya penyebabnya tuh ini. Terus apa yang kau lakukan perlu adalah ini. Yang menjadi solusinya ini loh. Kalau engkau mau mengikuti apa yang aku sarankan. Selamat datang Bu Misniatun, Ken, Bunda Ken, Bunda Mary, selamat datang. Oh, Pak Ahmad Fatoni. Oh, selamat datang. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT. Jadi, sahabatku, saya mengingatkan diri saya pribadi dan sahabat sekalian bahwa yuk, kalau teman-teman mau benar-benar bertaburan ma'unah Allah, jangan bertanya kenapa Allah menjauh pada saya. Jangan bertanya seperti itu ya. Tapi bertanyalah, apa ya kira-kira yang Allah tidak suka dan saya lakukan terus. Saya ulangi, jangan bertanya kepada Allah, kenapa engkau ya Allah menjauh dariku ya Allah. Tapi tanyalah, apa ya kira-kira yang Allah tidak suka dari saya dan saya melakukannya terus-menerus. Bisa? Bisa dipahami ya? Oke ya. Jadi seringkali kita nggak sadar bahwa kita ini melakukan sesuatu yang tidak disukai sama Allah dan itu berlangsung terus-menerus, continue. Ya. Sekali lagi jangan bertanya kenapa Allah menjauh pada saya, kenapa Allah tidak menolong saya, tapi bertanyalah apa ya kira-kira perilaku saya, hati saya yang tidak Allah sukai dan itu saya lakukan tanpa sadar maupun sadar terus-menerus dalam kehidupan saya. Nah, dan jawabannya diantaranya adalah ini. Jawabannya adalah kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai lifestyle kita, sehingga the real solution itu adalah di otak kita. Selama ini hidup kita ini sudah terlalu sering pakai apa ini? Kepala, bukan, pakai otak, pakai IQ kita, pakai rasio kita, ya, pakai rasio kita. Maka wajar kalau kehidupan sahabat sekalian itu UMR, UMT, UMS yang standar-standar. Kenapa? Hukum sebab akibat, dunia realita, ya enggak? Tapi kalau hidup kita nggak pakai ini, tapi pakai ini, pakai apa ini? Hati kita, alkohol, maka ketemu nanti kita dengan amazing, dengan apa? Miracle, keajaiban, dengan kehidupannya unlimited, unpredictable. Asing enggak? Bukankah Allah mention dalam Al-Quran bahwa rezekinya seorang mukmin itu dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya enggak? Nah, kalau kita hanya rezekinya konstan, berarti itu rezekinya masih disangka-sangka loh.
Berarti dengan kata lain sama dengan kita masih hidup di mana? Realita. Kita belum hidup di dunia kuantumnya Allah, di zona maunahnya Allah. Zona maunahnya Allah itu unlimited loh, unpredictable loh, tidak bisa diprediksi. Tapi begitu datang, wus gitu ya. Jadi kayak pintu kebuka itu, kok udah buka, gitu ya. Jadi kita kayak, kok ini gimana nih? Ini belum selesai, dikasih lagi, gitu ya. Ya keren nggak? Keren loh. Jadi, gitu deh. Jadi mulai sekarang otak dipakai kalau sedang rapat direksi, rapat dengan teamworknya, ya. Tapi ketika kita berkholwat dengan Allah, pakai hatinya dong. Jadi kita kemarin belajar bahwa manusia itu dibagi menjadi berapa? 3. Manusia past, manusia now, manusia future. Ya. Seringkali kita mencampur adukkan posisi 3 ini. Padahal setiap fase ini harus disikapi dengan benar. Oke? Maka janganlah teman-teman sekalian senantiasa memakai otaknya untuk menjalani kehidupan 3 fase ini. Tapi insya Allah pakailah hatinya dengan hati yang senantiasa sadar bahwa kita ini makhluk Allah yang kuasa. Oke, sahabat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita sudah berapa menit ya? Oke, kita sudah hampir 1 jam. Bentar lagi kita udah 1 jam ya. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah SWT. Mas Mardi, oh ya siap coach. Oh yes. Ahmad Fatoni, Coach King. Baik, sahabat yang dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini saya mengingatkan teman-teman semua, yuk kembali kepada Al-Quran nih. Ini guidance yang luar biasa, amazing loh ini, amazing. Jadi saya pingin hari ini menyapa teman-teman semua bahwa alhamdulillah berkat doa teman-teman, alhamdulillah sekali doa teman-teman, saya alhamdulillah sudah bisa ngomong kayak gini. Sama kemarin 3 hari bed rest, alhamdulillah sekarang bisa live gini. Mohon izin, insya Allah akan kita sambung di live berikutnya yang lebih interaktif lagi, bisa pakai Zoom, pakai live Facebook, dan kita akan tampilkan semua materi yang ada dengan yang lebih powerful lagi, insya Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah SWT, the real solution ada di tangan kita. Pertanyaannya adalah, mau tidak sahabat sekalian menjadikan Al-Quran sebagai the real solution kita? Ya, keren loh Al-Quran ini. Ketika kita nanti jadikan Al-Quran sebagai imam kita, nanti kita akan dikumpulkan dengan para penjaga Al-Quran. Siapa mereka? Para hafidah, para pengajar Al-Quran. Masya Allah. Nah, jadi sahabat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan mengadakan training juga bagi teman-teman yang sudah bergabung. Sudah ada batch 1 sudah penuh, yaitu training Tadabbur Garpu Talak. Jadi jujur ya, sebenarnya ini adalah keprihatinan mungkin ya. Mohon izin sekali, keprihatinan saya bahwa saya ini manusia yang lemah, manusia yang tidak ada daya dan upaya, yang masih sangat banyak kelemahan dan keterbatasan, sehingga tidak bisa mentadaburi Garpu Talak teman-teman yang ratusan loh, masuk ke chat saya itu ratusan. Keren gak? Dan untuk butuh mentadaburi Garpu Talak teman-teman butuh energi yang luar biasa, effort yang luar biasa. Nah makanya saya berpikir bagaimana ya ilmu yang Allah tanamkan di otak saya, di hati saya, dan alhamdulillah Allah izinkan, dengan izin Allah melalui perantara Guru dan Ustaz Rasulullah, saya meyakini dan mengamalkan, juga men-sharekan kepada teman-teman semua. Tapi ada satu yang belum banyak teman-teman kuasai, yaitu apa? Skill tadabbur Garpu Talak. Ya, jadi saya mengatakan kepada orang tadi yang bertanya,
Ustadz, kenapa ya saya sudah garbu talak tapi kok saya belum tenang juga ya? Nah, karena jawabannya Bunda belum paham tentang tadabbur garbu talaknya. Ayat yang 30 ke atas, 70% ke bawah, kalau dirangkai itu ketemu jawabannya. Apa penyebabnya, apa yang perlu dilakukan, solusinya seperti apa, ada semua. Iya, ada semua. Makanya kenapa nggak bisa tenang hatinya? Hanya temporal saja, hanya sesingkat aja. Karena nggak bisa merangkai. Tadabbur garbu talaknya belum ketemu. Nah, maka nanti ada training namanya training tadabbur garbu talak by Zoom. By Zoom. Jadi pakai Zoom. Saya nanti tetap buka dengan saya dan itu kuotanya sangat terbatas. Kita akan batasi hanya 25 sampai 30 per batch. Nah, jadi sehingga semakin ringanlah tugas saya untuk mentadaburi garpu talak teman-teman. Sehingga nanti ketika teman-teman nanti sudah bisa mentadaburi garpu talaknya dengan mandiri, masing-masing bisa mentadaburi, sehingga targetnya tidak hanya bisa menjadi konsultan bagi dirinya atas garpu talak yang dia buka, tapi juga menjadi konsultan garpu talak bagi keluarganya. Itu nanti saya tinggal apa ya, mensupport aja. Jadi saya tinggal mengkorelasikan ilmu keajaiban, ilmu ma'unah Allah itu dengan garpu talaknya dia. Kenapa? Karena garpu talaknya dia sudah paham, dia bisa mentadaburi sendiri gitu ya. Oke, saya bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan di kajian malam hari ini. Insyaallah. Selamat datang Bunda Mary, Bunda Afiska, insyaallah, Pak Andi. Alhamdulillah. Wih, Mas Eri ini udah keren nih, sudah bisa ya. Umayana. Ada Mas Ganteng. Kot Asyad Pratomo, Masya Allah, Alhamdulillah. Bunda Tuti, Masya Allah, keren. Baik. Selamat datang Bunda Amil Diriah, Bunda Sari Kartika. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Sehingga nanti kalau teman-teman sudah bisa mentadaburi garpu talak, insya Allah teman-teman akan semakin tenang. Kenapa? Sudah ada jawaban kok. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya itu harus dijauhi. Setelah itu apa yang dilakukan ke depannya biar ada perbaikan, ada pengampunan, ada perbaikan, ada pertolongan dari Allah. Setelah itu nusratullah, ma'unah Allah, pertolongan Allah akan hadir berupa apa? Keajaiban demi keajaiban. Nah, sebagian dari mata Allah SWT, yuk jadikan garpu talak sebagai lifestyle sehingga ini akan menjadi the real solution. Dan caranya maksimalkan dengan bisa mentadaburi mandiri. Oke, biar apa? Biar ilmunya itu mengalir. Ilmu dari Ustadz Nasrullah, dari saya ke teman-teman semua itu mengalir terus. Ke keluarga teman-teman semua, ke teman sanak keluarga mengalir semua. Oke, nah jadi keren loh. Jadi nanti di hari kiamat, di hari akhir itu ada 7 golongan. Ada berapa? 7 golongan manusia yang bi ghairi hisab wala azab, yang tidak akan dihukum dan tidak akan dihitung. Dia langsung naik ke surga jannahnya Allah SWT. Di antara siapa mereka? Di antara mereka adalah yang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Semoga dengan wasilah ilmu yang bermanfaat ini, kita nanti akan didekatkan dengan guru-guru kita, teman-teman kita, pada waktu ngaji bareng kayak gini nih. Nah, nanti kalau teman-teman sudah masuk surga dulu, saya belum ada, tanyakan pada Allah ya. Mana Pak Andi? Mana Mas Andi? Kok saya belum ketemu di surga ini? Ya Allah, tolong masukkan bareng dengan saya ya Allah. Masya Allah. Oke, saya bagian terhormati Allah SWT. Alhamdulillah sudah pas 1 jam ya, Insya Allah. Hampir 1 jam pas kita. Ya, kurang 10 menit 1 jam. Baik, nanti kita tutup doa. Kita akan tutup doa. Semoga dengan keberkahan majelis zikir, majelis ilmu ini, dan kita nanti akan bisa dipertemukan sama Allah dalam keadaan terbaik di jannahnya. Dan yang pasti kita akan mendapatkan 3 surganya ketika di dunia. Apakah itu? Ampunan dari Allah, diangkat semua persoalan hidup kita dan dikabul semua hajat-hajat kita. So, jadi
kenapa sih teman-teman hari ini enggan untuk membuka Garda Putala walaupun tahu ilmunya? Kenapa? Saya malu. Ada yang malu tuh, ada yang malu. Kenapa? Karena memang nggak tahu tadaburnya. Nah, makanya sekarang belum tahu tadabur. Nah, saya sudah jabri Ustaz, tapi belum dibaca-baca. Ya Allah, saya sudah jabri Ustaz Tani loh, tapi belum dibaca-baca itu. Udah seminggu, udah 2 minggu. Terkait Garda Putala. Mohon izin sekali, ada ratusan yang chat ke saya tentang Garda Putala. Dan itu luar biasa. Maka sahabat sekalian, yuk kita sama-sama belajar tadabbur Garda Putala mandiri. Insyaallah bagi teman-teman yang berkeinginan boleh menghubungi saya, dan nanti kita akan bicarakan kapan waktunya. Yang pasti batch 1 sudah penuh ya. Batch 1 sudah penuh, yang akan kita adakan di tanggal 7 sampai tanggal 10 September ini. Batch 1 sudah penuh. Karena tidak banyak, kuotanya tidak banyak setiap batch. Oke? Sahabat yang dirahmati Allah SWT, terakhir yuk mohon izin sekali kita hadiahkan Fatihah kita kepada guru-guru terbaik kita, Gurunda Ustaz Nasrullah, Gurunda Yusuf Mansur. Jadi Gurunda Ustaz Nasrullah, Gurunda Kiai Haji Yusuf Mansur kita hadiahkan Fatihah yang akhir-akhir ini juga Masya Allah ya, Allah uji dengan kesehatannya. Baik, ala dina likulli niyatin salihah khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bermuwajah ya. Dengan segala keterbatasannya ada, tapi hati saya bahagia sekali bisa bertatap muka dengan sahabat sekalian, bisa saling bersilaturahim, bisa saling mendoakan, bisa saling uluk salam satu dengan lain, bisa saling berbagi spirit dan motivasi, dan nanti insya Allah kita akan saling ingat-mengingatkan di jalan maunahnya Allah agar kita senantiasa istiqomah. Satu istiqomah lebih mulia dari 1000 karomah. Maka istiqomah itu tidak mudah. Bagaimana untuk bisa istiqomah? Mudah caranya memiliki komunitas yang baik. Komunitas yang satu gelombang, satu frekuensi. Yang kedua apa? Mintalah doa dari orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan diistiqomahkan oleh Allah sampai kita husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita berdoa. Sahabatku, terima kasih teman-teman semua yang telah bergabung. Kita berdoa ya, semoga Allah memberkahi pertemuan kita dengan keberkahan Al-Quran, dengan keberkahan majelis ilmu ini, sehingga nanti akan hari besok, lusa dan seterusnya akan kita menghadapi kehidupan itu penuh dengan hati ringan, lapang, tenang, damai, dan penuh keberkahan dan kesyukuran. Ala dina likulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي ويكافئ ومزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان. يا الله يا الله يا ربنا يا الله يا غفار يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا متين الله يا متين الله يا متين يا الله يا ربنا. Engkau saksikan kami semua berkumpul hari ini ya Allah, di malam hari ini ya Allah, dalam majelis yang Engkau sukai ya Allah, majelis zikir, majelis ilmu ya Allah. Tatap wajah kami semua ya Allah. Lihatlah saudara-saudara kami semua hadir hari ini ya Allah. Lihatlah mereka ya Allah, begitu mendambakan ma'unah pertolongan-Mu ya Allah. Mereka sudah capek dengan bara'atu minallah-Mu ya Karim. Mereka sudah sadar ya Allah bahwa selama ini
menjadikan Al-Quran bukan sebagai imam mereka, tapi seringkali hanya sebagai bacaan-bacaan belaka. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, sebenarnya Engkau titipkan semua solusi dalam Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, bimbing kami semua. Ya Allah, tolong kami semua. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, bantu kami ya Karim. Ya Allah, angkat semua persoalan teman-teman yang ada di sini. Ya Allah, angkat semua persoalan hidup mereka. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajatnya ya Karim. Kabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah, izinkan sebelum mereka menghembuskan nafas yang terakhir ya Allah, bagi yang belum Engkau undang ke Baitullah, ke rumahmu ya Karim, undang mereka ya Allah. Undang mereka ya Karim menjadi duyufullah, duyufur Rasulullah, tamu-tamumu, tamunya baginda Rasulullah Muhammad SAW di Baitullah ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, bagi yang sudah pernah Engkau undang ya Allah, kami semua rindu ya Allah mencium kiswah Ka'bahmu ya Allah. Kami rindu bersujud di Hijr Ismailmu ya Allah. Kami rindu mencium karpet hijau baginda Rasulullah di Raudah baginda Rasulullah di Masjid Nabawi ya Karim. Ya Allah, ya Rabbana, izinkan semua hadir di sini ya Allah bersama orang-orang yang tercinta mereka ya Allah, orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang ingin mereka bahagiakan, menggandeng tangan mereka ya Allah, bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi ya Allah, bisa sholat jamaah di Masjidil Haram ya Allah. Ya Allah, izinkan ya Allah bagi yang anak ya Allah mengabulkan hajat-hajat orang tuanya yang sudah tua renta ya Allah, untuk pergi ke Baitullah ya Karim. Ya Allah, ya Rabbana, lapangkan rezeki kami ya Allah, berikan rezeki yang mudah, berkah dan berlimpah ya Allah. Jadikan hidup kami senantiasa menerima, mensyukuri dan melepaskan lagi padamu ya Karim. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan di akhir hayat kami ya Allah senantiasa bertemu dengan orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi ya Karim, sehingga kami di penghujung hidup kami ya Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bahagiakan dan muliakan guru-guru kami ya Allah, bahagiakan dan muliakan guru-guru kami ya Allah, jaga mereka ya Allah, jaga fisik mereka ya Allah, lindungi dari segala mara bahaya ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih mau bersama saya. Alhamdulillah. Tenang sekali, bahagia sekali bisa bertemu dengan sahabat sekalian. Salam kenal buat teman-teman yang baru bisa bertemu dengan saya, bersua dengan saya. Semoga ukhuwah kita senantiasa dijaga sama Allah sampai surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah hadir dan selamat beristirahat dan doa ya, semoga kita istiqomah. Semua yang baik datang dari Allah, maka lakukan, percaya 1000% dan amalkan. Semua kesalahan, kekhilafan itu murni atas kebodohan, kefakiran ilmu dan amal saya. Mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya mencintai sahabat sekalian karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.